Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kita bertemu lagi hari ini dengan saya Dr. Suhento Liau bersama istri. Kita bersama-sama akan mempelajari Alkitab dalam acara Through the Bible. Through the Bible kita rencanakan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Nah, sebelum kita membacanya atau memulai membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kembali kami mohon pimpinan-Mu. Kami mohon Bapa memimpin kami di dalam membahas firman-Mu. Akal budi yang Kau berikan pada kami, Roh Kudus yang Engkau tempatkan dalam hati kami, dan firman-Mu yang Kau tuliskan bagi kami, kiranya semuanya dalam satu keharmonisan Tuhan, untuk memahami kehendak-Mu. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, silakan ya Lilin membacanya dari ayat 1 hingga ayat 25. Iya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang juga yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka telah oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan ke atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Tobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria.
Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, pasal 8 ya, mulai dengan ayat 1 yang sebenarnya masih lanjutan dari pembunuhan Stefanus ya. Dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh karena orang-orang yang membunuh Stefanus itu menaruh pakaiannya di bawah kaki Saulus ya. Saulus ini adalah nama dari versi Ibrani ya, Saulus. Kalau Paulus nanti itu adalah versi namanya dalam bahasa Yunani. Dan karena dia kemudian berkeliling ke wilayah Yunani, jadi lebih banyak dipanggil Paulus daripada Saulus ya. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, sejak pembunuhan Stefanus adalah tercatat sebagai martir pertama Kristen ya, selain rasul ya, karena di dalam Injil ya ini rasul ya, rasul itu Yakobus nanti ya. Yakobus yang mati paling duluan. Nah, sedangkan yang non rasul ini adalah Stefanus yang pertama ya. Jadi dari jemaat Stefanus ini adalah diaken ya. Jadi diaken dan dia mati dibunuh ya di pasal 7. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya ya orang Kristen di kota Yerusalem sudah banyak sekali ya, lebih dari 5.000 orang jelas sekali ya, lebih dari 5.000 orang, dan kelihatannya mereka lupa dengan pesan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem ya, Samaria dan seterusnya ya. Nah, tetapi mereka kelihatannya senang dan tinggal di Yerusalem, dan ya itu adalah di situ tempat ya, zona amannya ya. Jadi mereka berpikir ya, untuk apa pergi ke tempat yang lain mungkin, dan tidak ada dorongan siapa yang mesti duluan pergi ke tempat yang lain. Dan mereka senang dengan di Yerusalem saja. Ya, mereka senang, tetapi Tuhan tidak senang ya. Tuhan mau supaya Injil diberitakan dari Yerusalem dan seterusnya sampai ke ujung bumi. Itu keinginan Tuhan. Namun ternyata mereka tidak ya. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan perlu mengizinkan penganiayaan datang untuk menimpa mereka. Kadang-kadang penganiayaan itu ya diizinkan oleh Tuhan untuk menyerahkan mereka, untuk membuat mereka pergi ke mana-mana supaya Injil diberitakan kemana-mana. Nah, seandainya murid-murid Tuhan mereka taat dan mereka sebelum dianiaya mereka sudah pergi berangkat kemana-mana, ya mungkin tidak perlu memakai penganiayaan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kadang ya kita juga demikian ya, kita ogah untuk berangkat pergi menginjil, kita merasa sungkan, berat kaki ya, untuk berjalan, untuk ya ikut menunjang pemberitaan Injil di tempat yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya itu padahal diseru-serukan untuk ikut ambil bagian di dalam penginjilan ya. Kita ada ini proyek penginjilan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ya. Tetapi ya sedikit sekali orang yang tergerak untuk ikut ambil bagian ya. Dari rekening yang diumumkan ulang-ulang pun ya sedikit sekali orang yang tergerak untuk ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Ya, kadang-kadang ya kita merasa nikmat dengan keadaan kita sekarang ya, atau di Jakarta ya ada pekerjaan, ada rumah tangga, ada apa, semuanya secure dalam keadaan aman baik ya. Kita lupa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk ya memberitakan Injil, untuk ikut ambil bagian di dalam tugas ya menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Padahal masih ada banyak daerah yang belum mendengar Injil. Ya, yang sudah mendengar Injil pun ada gereja pun, itu gereja yang sangat tradisional dan yang ya di mana orang-orang yang hadir di dalamnya sudah tidak mengerti mengapa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka banyak yang sudah hanya sekedar Kristen KTP saja, ya lahir sudah sebagai orang Kristen dan dia tidak tahu bagaimana masuk surga, mengapa bisa masuk neraka dan lain-lain sebagainya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya perlu sekali sekarang ini bagi orang Kristen ya di kota Jakarta ini supaya kita
ya yang tinggal di kota besar, ibu kota negara kita ada hati juga untuk ya memberitakan Injil ke daerah-daerah di mana wilayah Indonesia menjadi tanggung jawab kita, ya, menjadi beban yang Tuhan taruh di pundak kita karena kita tinggal di ibu kotanya dan kita memiliki kemampuan ya untuk mengantarkan Injil kepada mereka yang di daerah. Nah, kalau kita tidak mau ambil tanggung jawab ini, ya pasti Tuhan akan marah sama kita, ya, karena kita menahan ya kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang seharusnya bisa mendengarkan dan bisa mendapatkannya. Nah, kita lihat pada waktu itu katanya, ya, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, ya. Jadi akhirnya karena mereka tidak mau berangkat, mereka mau di Yerusalem terus, ya, maka mulailah penganiayaan yang hebat ya terhadap jemaat di Yerusalem, ya. Nah, mereka semua ya kecuali rasul-rasul, ya, mereka semua kecuali rasul-rasul ya tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Rupanya rasul-rasul ini juga ya mereka akhirnya masih tetap tinggal di Yerusalem, padahal mereka yang harus pergi, padahal mereka yang menerima perintah itu ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah saksiku, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi lihat di sini ya malah yang jemaat awam yang tersebar katanya, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria, ya. Jadi mereka lari, ya, mereka takut, ya. Nah, ya tentu ya rumahnya mereka jual, yang tidak keburu dijual itu ternyata mungkin diambil oleh pemerintah pada waktu itu, ya. Tanah mereka yang nggak keburu dijual diambil pemerintah, ya. Akhirnya mereka semua harus lari, ya, lari ke daerah-daerah kemana-mana. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, pada tanggal 14 Mei tahun 1998, ya, Jakarta sempat digebuk sekali, ya. Jadi pendengar ya coba kita renungkan ya peristiwa-peristiwa yang terjadi menimpa kita, sekalipun ini subjektif, saya ingin katakan bahwa ini subjektif, tetapi ya masing-masing kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu segala sesuatu Tuhan izinkan karena ada maksud di dalamnya, ya. Mengapa? Ya, karena kita yang tinggal di Jakarta ini kadang sudah merasa terlalu enak, ya, terlalu baik, ya, kita lupa bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil ke daerah, ya. Kita sudah diizinkan untuk mengalami hal yang ya sangat pahit pada tahun 98 yang lalu, ya. Nah, lihat katanya orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus, ya, serta meratapinya dengan sangat, ya, pasti, ya, dia seorang yang sangat baik, ya, disebut di dalam pasal yang ke-6 yang terkenal baik, ya, yang terkenal baik, ya. Jadi mereka sangat sedih atas kematiannya itu, dan Saulus ya merasa bahwa ya sudah berhasil untuk menggugurkan satu orang yang sangat ini kuat, ya, di mana kesaksiannya tidak puas sampai di situ saja, dia tentu akan bekerja lagi, tetapi di ayat yang ketiga, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah, ya, menyeret laki-laki dan perempuan, ya, keluar dan menyerahkan mereka untuk ya dimasukkan ke dalam penjara. Ya, lihat ya. Jadi Saulus sebagai rupanya pangkop kamtipnya ini, ya, jadi ini yang berusaha untuk menyeret katanya laki-laki dan perempuan semuanya, ya, untuk supaya bisa dimasukkan dalam penjara. Ya, tentu semuanya akhirnya lari kocar-kacir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat bahwa kekristenan ya selalu dari awal startnya kisah para rasul ini penting, ya. Kisah para rasul ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus ya setelah kembali ke sorga, tugas pemberitaan Injil dilakukan oleh rasul-rasul, dan itulah gereja mula-mula, gereja yang paling awal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap kali kita membaca kisah para rasul ini, kita patut bangga. Bangga apa? Bangga karena kekristenan bukan dimulai dengan
kekerasan. Kekristenan tidak memakai kekerasan sama sekali, ya. Kekristenan yang benar, ya, tidak memakai kekerasan. Kekristenan yang benar, ya, selalu menjunjung tinggi argumentasi, ya. Selalu menjunjung tinggi kebebasan untuk berpikir, selalu menjunjung tinggi, ya, kebebasan untuk memilih, ya. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berargumentasi, ya. Ini adalah hakikat hak asasi manusia, ya. Hakikat dari hak asasi manusia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, agama yang benar, ya, agama yang benar adalah agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena apa? Karena Tuhan sekalipun, Tuhan yang menciptakan manusia, yang penuh kuasa, yang maha kuasa, Dia pun menghargai hak asasi manusia. Dia menghargai hak asasi Adam dan Hawa. Oleh sebab itu mereka boleh pilih mau makan buah yang terlarang itu atau tidak, ya. Tuhan memberikan kita hak asasi untuk, ya, berargumentasi, untuk berpikir, untuk memilih. Nah, itu hak asasi yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau agama yang tidak benar, ya, yang tidak benar itu adalah yang tidak menghargai hak asasi manusia, ya. Tidak menghargai hak asasi manusia, di mana tidak memberikan kepada manusia kebebasan untuk berpikir, ya. Tentu juga tidak memberi kebebasan untuk, ya, manusia untuk memilih, ya, untuk memilih, ya. Bahkan, ya, mengancam orang-orang yang sudah menjadi umatnya, kalau kamu meninggalkan iman kamu, ya, akan dibunuhlah, diapalah. Itu jelas, ya, itu tidak benar sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan kepada orang Kristen yang dengarkan firman Tuhan hari ini, ya, kalau Anda pertimbangkan kekristenan itu salah, bukanlah suatu kebenaran. Kalau besok Anda mau masuk ke agama lain, silakan saja, ya, silakan. Karena kekristenan tidak pernah memaksa orang, ya, tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita menganut prinsip, ya, prinsip yang sangat penting sekali, ya. Itu prinsip yang sangat penting sekali, yaitu bahwa makanan yang enak, ya, makanan yang enak itu selalu hanya bersifat ditawarkan saja. Kalau makanan itu dipaksakan, kita perlu curiga sekali, ya. Kita perlu curiga sekali bahwa itu adalah racun, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, agama Yahudi, ya, Saulus, ya, salah satu pemimpinnya itu memaksa orang untuk tetap tinggal di dalam iman Yudaisme, ya, memaksa, ya. Kita lihat, ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan iman Yudaisme, ya, menjadi orang Kristen, itu akan ditangkap, kemudian akan dimasukkan dalam penjara. Orang berhikmat yang penganut agama Yudaisme harus tersentak, ya, harus tersentak dan sungguh menyadari bahwa kalau begitu, ya, ini pastilah sesuatu yang salah. Kalau memaksa orang ini pasti sesuatu yang salah. Kalau mereka berhikmat, ya, no? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tercatat di sini di mana Saulus, ya, memasukkan orang-orang ke dalam penjara. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, nah, karena orang-orang awam, katanya, kecuali rasul-rasul, semuanya yang lain itu tersebar kemana-mana, ya, tersebar kemana-mana. Mengapa kecuali rasul-rasul? Ya, sangat mungkin rasul-rasul merasa bahwa mereka tidak berani disentuh, dan Saulus juga ngeri menyentuh rasul-rasul. Dia bukan tidak mendengar kabar, yaitu bahwa Ananias itu cuman ngebohongin Petrus saja sudah tumbang, ya. Saulus pasti sudah membuat satu penyelidikan, ya, bahwa mereka yang disebut rasul ini rupanya mempunyai ilmu yang lebih tinggi mungkin, ya, dari pandangannya dia, gitu, ya, mempunyai ini kuasa yang lebih hebat, gitu, sehingga yang ditangkap rupanya orang Kristen awamnya. Nah, ini hanya sekedar mengintimidasi supaya jangan ada lagi yang mau jadi orang Kristen, gitu, ya, loh. Jangan ada lagi, dan yang sudah jadi Kristen pun lari terkocar-kacir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, karena itu, ya, ayat 4 dan seterusnya katanya, mereka tersebar, ya, semuanya tersebar. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu.
sambil memberitakan Injil. Ya, akhirnya lihat kan, Tuhan memakai penganiayaan untuk membuat mereka move, ya, membuat mereka bergerak. Akhirnya mereka keluar memberitakan Injil, mereka lari ke sana kemari, ya, mereka pindah dari satu kota ke kota yang lain. Ya, di mana mereka pergi, orang di sana tanya, mengapa kalian lari ke sini? Ya, kami percaya Yesus begini begitu, ya. Akhirnya mereka memberitakan Injil, ya, sambil diusir kemana-mana, mereka sambil memberitakan Injil, katanya, ya. Dan Filipus katanya pergi ke suatu kota di Samaria, ya. Filipus, ya, Filipus mana ini? Ini Filipus diaken, ya. Filipus diaken yaitu salah satu dari 7 diaken itu. Filipus diaken ini pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Nah, orang Samaria ini adalah orang yang dituduh, ya, orang yang dikucilkan. Mereka satu wilayah di situ. Mereka adalah tawanan yang dulu pernah dibawa ke Asyur, ya. Kemudian mereka kembali ke daerah di situ. Nah, akhirnya mereka dianggap, ya, sudah bukan orang Yahudi asli, ya, yaitu bahwa bapaknya atau ibunya orang yang non Yahudi, sehingga mereka adalah disebut orang Samaria, ya. Kalau kita di sini itu disebut, dipanggil apa, Indo gitu, ya. Nah, ini Indo ini, ya, begitu. Nah, dia bukan asli orang Yahudi lagi, begitulah. Nah, jadi mereka disebut orang Samaria, ya, orang Samaria. Nah, katanya di sini, ya, Filipus ke kota itu. Nah, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita mau lihat di sini, ya. Katanya mestinya rasul-rasul yang diberi kuasa dan diberi karunia untuk mengadakan mukjizat. Tetapi di sini kita lihat mukjizat terjadi, ya, ketika Filipus si diaken ini, ya, diaken ini pergi ke di sana ke Samaria memberitakan Injil. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16, ya. Markus pasal yang ke-16 di ayat yang terakhir, ayat 20 berbunyi begini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Menyertai siapa? Menyertai apa? Menyertai firman-Nya. Jadi, ya, jadi barang siapa yang memberitakan firman, ya. Jadi Filipus pergi ke Samaria memberitakan firman. Seharusnya ini adalah tugas para rasul, ya. Seharusnya ini tugas para rasul, tetapi rasulnya tidak pergi, ya. Rasul tidak pergi dan sekarang Filipus yang pergi, dan Tuhan, ya, menyertai firman-Nya yang diberitakan oleh Filipus ini, ya, dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini karena Filipus pergi memberitakan ke Samaria dan dia melaksanakan tugas yang, ya, seharusnya dilaksanakan oleh para rasul, akhirnya Tuhan menyertai dia dengan memberikan kuasa untuk, ya, melakukan mujizat kepada Filipus ini. Tapi ini bukan karunia melakukan mujizat. Ya, artinya Tuhan, ya, memberkati apa yang Filipus lakukan itu dengan mujizat. Artinya begini, di tempat lain Filipus belum tentu dia melakukan mujizat lagi gitu. Ya, belum tentu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa? Karena Filipus pergi ke situ, dia orang pertama yang datang ke situ untuk memberitakan Injil kepada orang Samaria, dan di tangannya tidak ada firman Tuhan yang tertulis seperti yang kita miliki sekarang ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Filipus itu, firman yang disampaikan itu, ya, itu perlu, ya, peneguhan, ya, dari Allah bahwa itu benar, ya. Jadi mujizat, ya, itu adalah peneguhan dari Allah bahwa itu benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Filipus itu seperti kita hari ini. Kita hari ini tidak diberikan karunia untuk melakukan mujizat. Saya sudah sering memberikan perumpamaan ini. Misalnya kita
pergi ke hutan Kalimantan di sana memberitakan Injil gitu ya. Dan kemudian sampai di sana salah satu rombongan kita sakit keras ya. Tentu ya kita semua seluruh anggota rombongan berdoa ya. Mungkin saya sebagai pemimpin rombongan berdoa ya, Tuhan jangan sampai ya teman saya yang datang dari Jakarta ini sakit di sini nanti nggak bisa pulang ya. Kemudian ya tuh mati di sini, bagaimana caranya kami bawa dia pulang ya, itu kan berat sekali. Nah, habis kita berdoa kemudian dia sembuh ya, dia sembuh ya. Itu saya tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat. Dengar baik-baik, saya tidak diberi karunia untuk melakukan mujizat. Mengapa? Karena di tempat lain ya, mungkin di kota provinsinya di Pontianak orang sakit saya doakan tidak sembuh ya. Mengapa? Karena Tuhan memang mau sembuhkan orang itu di situ. Karena Tuhan bekerja, Tuhan mau supaya salah satu anggota tim yang terserang penyakit di sana bisa disembuhkan ya. Tuhan mau ya. Tapi saya di kota Pontianak nanti mungkin tidak doakan orang tidak sembuh lagi. Apalagi setelah kembali di Jakarta ini doa ya belum tentu orang sembuh. Oleh sebab itu saya tidak berhak untuk berkata bahwa saya diberi karunia untuk melakukan mujizat. Lalu bikin KKR di Jakarta ini, yaitu datanglah, penuhilah, kita ada KKR ya. Tidak boleh demikian ya. Oke, kita kembali ke dalam pembahasan kita, di mana tadi kita tahu bahwa Filipus pergi ke Samaria ya. Akhirnya di sana dia memberitakan Injil yang masih bersifat lisan ya, karena kondisinya memang belum dituliskan Injil pada waktu itu ya, dan surat-surat rasul-rasul, artinya dengan kata lain kitab perjanjian baru tidak ada, belum ada waktu itu. Jadi Injil yang diberitakan oleh Filipus itu adalah Injil yang lisan ya, Injil yang lisan, dan Tuhan meneguhkan Injil yang diberitakan oleh Filipus ini dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan tidak mungkin saling bertentangan ya. Firman Tuhan tidak mungkin saling bertentangan, di mana di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 berkata bahwa yang diberi karunia melakukan mujizat itu adalah hanya rasul-rasul saja, hanya rasul-rasul. Ya. Oleh sebab itu Filipus bukan rasul, dia adalah diaken, ya, dia adalah diaken, dan Filipus melakukan mujizat bersifat insidentil, ya, bersifat insidentil. Dan kita tahu bahwa mujizat yang dilakukan oleh Filipus itu adalah karena Allah ingin meneguhkan firman yang disampaikan oleh Filipus yang masih berupa firman lisan pada waktu itu. Nah, hari ini kita memberitakan Injil bukan lagi Injil yang lisan, tapi Injil yang sudah dituliskan oleh para rasul, ya. Injil yang menjadi kesaksian para rasul. Jadi kita tidak boleh menambahi Injil dan mengurangi Injil. Injil yang dituliskan oleh para rasul. Oleh sebab itu hari ini Tuhan tidak perlu, ya, Tuhan tidak perlu memberikan kita karunia melakukan mujizat karena kita bukan rasul, satu, dan juga bahkan tidak perlu meneguhkan firman yang kita sampaikan itu dengan mujizat. Mengapa? Ya, karena firman yang kita sampaikan ini hari ini bukan firman lisan. Itu sudah tertulis, ya. Jadi kalau orang tidak mau menerima atau percaya pada Injil yang kita beritakan hari ini, dia bukan tidak percaya kepada kita atau kredibilitas kita yang jadi masalah, tetapi dia tidak percaya kepada apa yang telah dituliskan oleh para rasul itu, kesaksian para rasul dan para nabi itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah Anda di mana letak perbedaannya? Tuhan tidak mau hari ini kita membangun otoritas pada diri kita atau atas diri kita. Tuhan tidak mau. Orang yang mencoba-coba berbuat demikian adalah orang yang sombong, ya. Orang yang mencoba-coba membangun otoritas atas dirinya, mengkultuskan dirinya, ya, membangun dirinya di atas lebih tinggi dari Alkitab, itu adalah orang sombong. Hari ini, ya, hari ini adalah bahwa Alkitablah yang harus kita junjung tinggi. Saya tidak ada apa-apa artinya, tapi Alkitablah yang kita junjung tinggi-tinggi. Nah, jadi kesaksian para rasul dan para nabi lah yang kita junjung tinggi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iblis akan menghasut kita untuk menyingkirkan Alkitab dan meninggikan diri kita sendiri. Nah, pada zaman
Alkitab belum selesai ditulis, memang Allah meninggikan rasul-rasul dan meninggikan orang yang pergi memberitakan Injil. Tetapi hari ini Anda mau orang yang pergi memberitakan Injil, memegang Alkitab dan meninggikan Alkitab, firman tertulis Allah yang ada di tangan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya Filipus memberitakan Injil dan sangat berhasil di sana. Banyak orang percaya kepadanya, ya. Banyak orang percaya, mereka memberi diri mereka dibaptis, ya. Mereka memberi diri mereka dibaptis. Lihat istilah memberi diri mereka dibaptis. Ulang-ulang istilah ini dipakai, membuktikan bahwa tidak mungkin ada bayi di Samaria yang dibaptis, ya. Karena apa? Karena memberi diri mereka dibaptis. Kalau bayi itu pasti katanya digendong untuk dibawa dibaptis, ya. Tetapi ini memberi diri mereka dibaptis. Dan di situ ada satu orang namanya Simon, ya. Ini Simon ahli nujum ini, ya. Simon tukang sulap, ya. Simon tukang sulap ini, ya. Dia juga memberi diri dibaptis katanya, ya. Simon ini, ya, katanya memberi diri dibaptis bersama-sama dengan Filipus. Akhirnya dia ke sana kemari bersama Filipus. Tadinya itu dia tukang sulap ini, ya, tukang ini membuat tanda-tanda orang terpukau padanya, ya, tukang sihir ini, ya. Sekarang dia lihat Filipus lebih jago, ya, lebih jago. Nah, lihatlah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahwa mujizat bisa menyebabkan orang salah beriman, ya. Mujizat memang menyebabkan orang salah beriman. Sebenarnya mujizat itu hanya meneguhkan firman yang disampaikan oleh Filipus ini, ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Filipus itu benar. Oleh sebab itu ada banyak pengkhotbah, ya. Mereka menyampaikan khotbahnya, justru khotbahnya salah, kacau balau. Lalu mereka mengadakan mujizat katanya. Akhirnya hasilnya apa? Tidak ada orang di situ yang beriman dengan benar, ya. Karena apa? Karena orang terpukau kepada mujizat palsu yang mereka lakukan, namun di balik itu mereka tidak menyertainya dengan pemberitaan Injil yang benar. Injilnya samar-samar, abu-abu, ya, kacau-kacau gitu. Sehingga orang tidak diselamatkan, ya. Dan orang malah menjadi Kristen dengan motivasi yang salah. Seperti, ya, Simon ini, ya, walaupun, ya, dia sudah dibaptis dan lain sebagainya, kelihatannya motivasinya agak sedikit salah. Karena dia menjadi Kristen terpukau, ya, terpukau oleh itu, takjub oleh tanda atau mujizat yang terjadi itu, ya. Nah, ketika rasul-rasul katanya mendengar apa yang terjadi di tanah Samaria, ya, akhirnya diutuslah Petrus dan Yohanes ke situ, ya. Nah, setibanya di situ katanya rasul-rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ya, oke. Jadi Roh Kudus belum diturunkan di Samaria, sudah diturunkan di Yerusalem, ya. Sudah diturunkan di Yerusalem tapi belum di Samaria. Dengar, ya. Di Yerusalem itu cuma satu kali, ya. Satu kali saja terjadi baptisan Roh Kudus, dan besok-besoknya, minggu depannya, bulan depannya ada orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sudah langsung menerima Roh Kudus, ya. Jadi tidak ada yang namanya kita doa puasa ulang-ulang minta supaya Tuhan curahkan Roh Kudus, itu ada agak sedikit kacau itu, ya. Itu salah itu. Nah, di Samaria belum, tapi di Samaria belum. Karena Tuhan Yesus memerintahkan, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lihat tahapannya. Akhirnya di Samaria belum, Roh Kudus belum diturunkan, jemaat di sana belum dibaptis Roh Kudus. Jadi pembaptisan Roh Kudus itu kelihatannya bukan terjadi pada perorangan, tetapi pada jemaat, ya, pada jemaat. Itu merupakan juga suatu tahapan pemberitaan Injil. Dan akhirnya, ya, setelah Petrus dan Yohanes berdoa dan kemudian menumpangkan tangan di atas mereka, dan Roh Kudus pun turunlah di Samaria, ya. Sehingga, ya, sekarang orang di Samaria sudah menerima Roh Kudus, dan besok-besoknya kalau orang Samaria ada yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sudah langsung terima Roh Kudus, ya. Mereka langsung terima Roh Kudus, tidak perlu lagi ada pendeta yang tumpangkan tangan untuk supaya mereka menerima Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus segala macam. Itu pengajaran yang salah, ya, yang kacau. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan melihat ini, ya, katanya Simon jadi kepingin punya
punya kuasa itu. Nah, sebentar saya ingin tambahkan bahwa di dalam Alkitab hanya terjadi 4 kali, ya, 4 kali saja, yaitu 1 kali di Yerusalem, 1 kali di Samaria di sini pasal 8, kemudian 1 kali pasal 10 yaitu di kota Kaisarea, ibu kota Yudea, ya, itu yang ketiga kali, dan yang terakhir kali tercatat di dalam Alkitab adalah yang terjadi di luar Yahudi, yaitu di kota Efesus di Kisah Rasul pasal 19. Jadi akhirnya menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, jadilah saksiku di Yerusalem, ya, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oleh sebab itu hari ini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang bertobat dan menyambut Yesus Kristus ke dalam hatinya, maka Roh Kudus sudah langsung masuk dan memeteraikannya sesuai dengan pernyataan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 di situ. Jadi Roh Kudus langsung sudah masuk ke dalam hati kita. Dan nah, mengapa di Samaria belum? Ya, karena di sana Filipus pergi beritakan Injil, jemaat di sana belum diresmikan. Ya, Roh Kudus belum turun di Samaria, dan kemudian Roh Kudus turun di ibu kota Yudea, jadi seluruh wilayah Yudea yang melalui Petrus juga, ya. Kemudian yang terakhir di luar Yahudi, yaitu di kota Efesus, Kisah Rasul pasal 19. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya katakan adalah pengajaran yang salah kalau pendeta hari ini berkata merekalah yang mesti doakan orang dipenuhi Roh Kudus segala macam. Itu salah besar, ya. Itu terlalu mengangkat dirinya terlalu tinggi itu. Nah, pendengar sekalian, Simon si tukang sihir ini melihat, wah, hebat sekali, ya, sekali berdoa tumpangkan tangan, orang terima Roh Kudus. Akhirnya dia menawarkan uang. Nah, dia pikir kuasa itu bisa dibeli, ya. Katanya, berikan juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus, ya. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya engkau, ya, dengan uangmu itu, ya. Katanya, karena engkau menyangka bahwa dengan uang itu, ya, engkau bisa membeli karunia Allah. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, ya, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Wah, Simon kaget juga dimarahin begitu, ya, ya, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan mengampuni dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Akhirnya Simon berkata, engkaulah berdoa untuk aku. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang, ya, ada banyak orang yang menjadi Kristen karena melihat mujizat terpukau, tapi komposisi imannya tidak benar, ya. Motivasinya menjadi orang Kristen salah. Motivasinya menjadi orang Kristen bukan karena menyadari diri orang berdosa yang akan binasa, kemudian mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang menyelamatkannya, bukan. Tapi motivasinya karena terpukau oleh mujizat, ya. Karena ada kuasa yang lebih hebat dari kuasa yang dia miliki. Nah, saya mendengar juga, ya, ada dukun yang bertobat, ya, toh, yang tadinya jago untuk nangkap roh orang segala macam, lalu bertobat, ya, katanya, ya, belum tentu bertobat, ya, karena dia tahu bahwa kuasa yang dia miliki itu masih kurang, gitu. Ada dukun santet juga katanya beralih menjadi orang Kristen, itu karena terpukau oleh mujizat palsu yang dilakukan oleh banyak pendeta yang mereka yang berani coba-coba punya, gitu, ya, coba-coba. Nah, ini orang demikian ini, ya, mereka menjadi Kristen atas motivasi yang salah, ya, bukan karena menyadari sebagai orang berdosa akan masuk neraka dan tersentuh oleh kasih Allah yang Yesus Kristus datang tersalib di atas kayu salib untuk menebus semua dosanya. Bukan karena itu, tetapi karena merindukan kuasa yang lebih besar. Nah, inilah yang terjadi pada Simon si tukang sihir ini, sehingga dia mau dibinasakan oleh Petrus. Untung dia cepat berkata, katanya, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, memang, ya, di mana-mana sepanjang zaman ada orang yang seperti Simon tukang sihir ini, ya. Sampai hari ini juga masih banyak, yaitu orang yang datang menjadi orang Kristen oleh motivasi yang salah, ya. Nah, mereka akan binasa, ya. Mereka akan binasa kalau mereka tidak bertobat sungguh-sungguh, ya, dan sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan dan beriman sekarang dengan motivasi yang benar, ya, dengan iman
iman yang benar dengan motivasi yang benar ya. Setelah keduanya bersaksi katanya ya, memberitakan firman itu, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria, sehingga seluruh Samaria ya percaya Tuhan Yesus dan langsung menerima Roh Kudus. Lihat ya, mereka memberitakan Injil ke seluruh kota Samaria, ya tidak perlu lagi itu sambil numpangin tangan orang supaya ya Roh Kudus turun lagi, tidak ya. Jadi kelihatannya apa yang tercatat di dalam Alkitab itu harmonis. Tuhan Yesus berkata, tahapan pemberitaan Injilnya adalah Yerusalem, Samaria, ya Yudea dan ujung bumi. Dan kita lihat juga Roh Kudus diturunkan di Yerusalem, di Samaria, di ibu kota Yudea, di seluruh Yudea dan luar Yahudi satu kali. Dan hari ini kita beritakan Injil, ya tidak boleh ada orang yang menumpangkan tangan atas orang lain dan membaptis orang dengan Roh Kudus lah, atau apapun juga lah. Oh, itu kesalahan besar ya, kesalahan besar sekali. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca perikop berikutnya ayat 26 sampai ayat 40. Silakan ya Lilin membacanya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke seberang selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Etiopia, negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, oke. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya ya Filipus berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus ya. Nah, waktu itu malaikat masih datang ya, datang dan juga ya mereka bisa menerima wahyu. Mengapa? Karena belum ya, wahyu belum ditutup ya. Wahyu ditutup sampai ketika pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Jadi wahyu yang terakhir diturunkan oleh Allah adalah kitab Wahyu ya, kitab Wahyu di Pulau Patmos kepada Rasul Yohanes. Dan sesudah itu Tuhan tidak turunkan wahyu lagi, tidak ada orang bernubuat lagi, dan Tuhan tidak kirim malaikat lagi dan lain sebagainya. Ketika wahyu selesai, yaitu ditutup. Ya, itu tahun berapa? Kira-kira tahun 98 ya. Kira-kira tahun 98. Nah, apa yang terjadi pada Filipus ini? Ini masih awal-awal sekali, yaitu sekitar tahun 40-an ya. Tahun 40-an, 40-an, 45-an ya, sesudah Tuhan Yesus ini ya.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini dikatakan ya menurut datang malaikat kepada Filipus, katanya bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza ya. Jadi jalan menuju ke Afrika ini ya, jalan menuju ke Afrika di sana. Karena jalan itu jalan yang sunyi ya, jalan yang sunyi ya karena keluar kota gitu ya. Lalu berangkatlah Filipus ya, dan kemudian ada seorang Ethiopia katanya, seorang Ethiopia, seorang sida-sida. Sida-sida ini jabatannya apa? Sida-sida ini adalah jabatan kayak kepala istana ya. Kalau di Amerika itu kepala staf gedung putih gitulah ya. Itu sida-sida ya. Jadi sida-sida ini adalah yang mengurus katanya ya. Sida-sida, seorang sida-sida pembesar dan ya kepala perbendaharaan ya, kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Nah, Ethiopia rupanya sejak Ratu Sheba ya dulu ya datang ketemu Salomo segala macam. Jadi akhirnya pulang ke Ethiopia, mungkin ya Ratu Sheba itu langsung menganut agama Yahudi ya. Jadi menganut agama Yahudi, jadi percaya kepada Allah Jehovah, sehingga rakyat Ethiopia banyak yang percaya kepada Allah Jehovah ya. Sehingga sejak saat itu ada hubungan baik antara Ethiopia dengan Israel ya. Ada banyak orang Ethiopia yang mengkopi kitab Perjanjian Lama, kemudian bawa pulang dan membaca, dan banyak di Ethiopia di sana banyak yang mereka jadi fasih berbahasa Ibrani, jadi bisa membaca kitab Perjanjian Lama. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sida-sida dari Ethiopia ini membaca ya. Dia duduk di dalam keretanya itu ya. Kemudian katanya dia membaca kitab apa? Dalam perjalanan pulangnya ini. Perjalanan pulangnya dia membaca kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 33 rupanya yang dia baca itu ya. Lalu kata roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Ya, lihat ya. Roh Kudus ya berkata terus. Nah, ini ya Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya katanya. Kata Filipus memperhatikan, kan keretanya jalannya pelan kelihatannya ya. Mengertikah Tuhan ya? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu ya? Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku ya?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Ya, ini seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Siapa? Ya Yesus Kristus itu seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, disalibkan. Dan seperti anak domba yang keluh, tidak bunyi ya. Tuhan Yesus tidak menjawab depan orang yang menggunting bulunya. Ya. Jadi demikianlah ia tidak membuka mulutnya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya ya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini mengenai penyaliban Yesus Kristus ya. Maka kata sida-sida itu ya kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian?" Ini jelas Nabi Yesaya yang menulis 700 tahun sebelum penyaliban Yesus ya. 700 tahun ya. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya atau tentang orang lain katanya. Ya. Nah, maka mulailah Filipus bercerita dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Pasti Filipus menceritakan bahwa ya Nabi sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Perjanjian Lama itu adalah ibadah simbolik ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka ya karena Roh Kudus itu ini Filipus dibimbing oleh Roh Kudus, pasti nginjilnya hebat sekali ya. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak mungkin masuk surga. Mengapa? Karena manusia berdosa. Biar dosa sekecil apapun juga tidak mungkin bisa masuk surga. Karena surga tempat Maha Kudus. Dosanya harus diselesaikan, ya baru manusia bisa masuk surga. Dosa
diselesaikan dengan apa? Tidak bisa dengan amal ibadah yang rajin segala macam, tidak bisa. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Nah, itulah sebabnya Allah segera janji mau kirim juru selamat. Juru selamat yang akan dihukumkan. Sebelum sang juru selamatnya datang, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik, yaitu menyembelih domba. Menyembelih domba. Dan jadi domba itu untuk menggambarkan sang juru selamat. Dia seperti domba dibawa ke pembantaian, ya. Ya, seperti domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya itu, ya. Demikianlah Yesus Kristus disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka seluruh rangkaian ibadah simbolik selesai, ya. Seluruh rangkaian ibadah simbolik selesai, dan kita sekarang percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung dosa seisi dunia. Adam dan Hawa, Abraham, Musa percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Jadi tidak ada satu manusia pun akan masuk surga tanpa melalui percaya kepada Yesus Kristus, ya. Semua manusia masuk surga harus melalui percaya kepada Yesus Kristus, karena tidak ada jalan lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satu orang pun yang akan masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi Adam dan Hawa, sekali lagi Nuh, Abraham, Musa percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini setelah Filipus menginjil dia, akhirnya Filipus ngomongnya pasti banyak ini, jauh jalannya, kita nggak tahu nyampe Mesir apa enggak, ya. Mungkin sampai di tepi, sampai ini wilayah Gaza lewat lagi, atau sampai ke semenanjung di daerah Sinai di sana, itu dekat di situ ada sungai, ada air, sehingga sida-sida itu berkata, lihat di situ ada air, ya. Mereka melewati sungai. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ya, mungkin masih lebih dekat di situ, ya, di daerah Gaza di sana, ya. Pokoknya sudah jauh ke wilayah sana. Pokoknya ketemu dengan air, ya. Nah, jelas sekali baptisannya itu adalah baptisan selam, ya. Jadi sida-sida itu sampai sudah dijelaskan tentang bertobat, dibaptis, percaya kepada Tuhan Yesus segala macam, ya toh, sehingga sida-sida ini berkata, lihat di sini ada air, ada sungai, ya toh. Apa halangannya jikalau aku dibaptis, katanya, ya. Apa halangannya jikalau aku dibaptis? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jawaban Filipus ini sangat benar sekali. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Nah, ini sama artinya dengan berkata bahwa dibaptis harus orang yang sudah bertobat dan sudah percaya. Jadi bayi tidak mungkin dibaptis, dan baptisan itu pasti masuk ke dalam air, bukan ditetesin air. Kalau ditetesin air, ini sida-sida pasti membawa air minum, ya. Nggak mungkin dia nggak bawa air minum. Tapi karena baptisan yang benar itu masuk ke dalam air, maka mereka sampai di tempat ada air baru dibaptis. Kemudian lihat di sini, ya. Ayat 37 ini dikurung, ya, karena Lembaga Alkitab Indonesia memakai critical text, sedangkan di critical text ayat ini tidak ada 37 ini, ya, karena dirusak, ya. Jadi kemudian di Textus Receptus, kalau Anda mempunyai Alkitab yang Textus Receptus, nah di situ ada ayat ini. Nah, itu Bapak Hasan Sutanto yang dari saat itu membuat Alkitab interlinear, ya. Ya, kita tidak membelinya karena apa? Dia memakai teks critical text, ya, sehingga ayat 37 ini tidak ada. Ya, kalau dia memakai Textus Receptus, ya, kita akan senang sekali, kita akan membelinya dan bahkan kita akan membantu mempromosikannya. Tetapi karena dia pakai critical text, ya, teks yang tidak bermutu, teks yang salah, teks yang banyak dirusak itu, sehingga ayat 37 tidak ada. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia kelihatannya menaruh itu di dalam kurung, padahal di bahasa aslinya itu ada, ya. Nah, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan. Ini Filipus bilang apa? Jikalau Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Berarti, ya, baptisan harus disertai dengan iman. Ya, baptisan harus disertai dengan iman. Iman yang benar, ya. Orang itu harus sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, baru boleh dibaptis. Di sini jawaban Filipus ini itu telah menyingkirkan kemungkinan baptisan bayi, ya. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Lihat, turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, ya, ini membuktikan bahwa mereka masuk
masuk tadi ke dalam air. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus ya. Sida-sida itu kaget, orang yang membaptisnya tiba-tiba hilang. Oh, itu akan menguatkan imannya amat sangat. Dan sida-sida itu pun akhirnya tidak melihatnya lagi dan meneruskan perjalanannya dengan penuh sukacita ya. Penuh sukacita, sesuatu yang sangat ajaib telah terjadi padanya. Nah, tetapi kemudian Filipus ya ada di Asdod ya, ada di Asdod, dan melalui jalan daerah itu ia memberitakan Injil ya di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Filipus seorang diaken yang kemudian menjadi pemberita Injil yang hebat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memakai siapa saja. Tuhan memakai siapa saja yang ingin melayaninya dan yang harus melayaninya dengan penuh sukacita. Jangan melayani Tuhan dengan bersungut-sungut ya. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Mari pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa untuk mengakhiri pembahasan Alkitab kita hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu kepada kami. Firman-Mu telah kami pelajari Tuhan. Dan berkatilah agar dia bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.